Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, my friend dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama gue, tentunya Dewa, tentunya di channel Dewa Arculeta. Ngandang asik. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita kali ini sangat spesial. Saking spesialnya, gue ngikutin gaya dia, pakai sarung, pakai peci, ya. Ntar lagi gue pakai mukena gitu. Dan beliau ini adalah seorang santri. Saya belum nanya dia santri di mana, di pesantren mana, tapi kita akan bertanya-tanya kepada beliau ini. Dan kebetulan dia ini sebenarnya teman saya gitu, teman saya. Siapa namanya Mas? Oke. Hizbullah Huda. Hizbullah. Jadi panggilnya apa? Hizbul boleh, Huda boleh. Oh, udah. Ada panggilan khusus nggak? Khusus orang-orang tertentu sih, tapi buat sampean aja udah aja. Udah, oke, Mas Huda. Oke, Mas Huda, kira-kira temanya kali ini kita akan membahas apa sih? Karena sekarang itu banyak berbicara santri ya. Karena santri zaman sekarang banyak diperbincangkan. Kita sekarang menelisik atau berbicara mengenai santri. Santri hari ini bisa apa? Begitu kan. Jadi kita sebagai seorang santri ya, karena nggak ada yang namanya alumni santri, nggak ada yang namanya itu kita bekas santri, nggak ada. Ya namanya santri ya tetap santri. Meskipun kita sudah keluar dari pondok, kita sudah lulus dari pondok, ya kita tetap santri kan begitu. Yang namanya nggak ada namanya bekas santri atau apapun itu. Saya mau nanya, santri itu sebenarnya artinya apa sih? Oke, jadi sama aja seperti tolib. Tolib. Jadi santri itu identiknya adalah seseorang yang bagaimana dia itu menimba ilmu di sebuah lembaga pesantren atau di sebuah pondok yang menuntut ilmu agama, dan begitu namanya santri, gitu kan. Jadi ketika kita berbicara santri ya identiknya dengan pondok pesantren, kan begitu. Karena santri ya tinggalnya di pondok pesantren, nggak mungkin santri tinggalnya di kos-kosan. Oh, iya. Itu namanya anak kos, bukan itu santri. Oh, iya. Oke, jadi begitu sih. Oh gitu. Berarti santri itu berarti seseorang yang belajar di pesantren, belajar di pondok, seperti itu ya. Tentunya belajar agama ya. Betul, tentu. Jadi, tapi sekarang perlu kita garis bawahi ya. Bahwasanya di zaman yang serba digital sekarang ya, di zaman yang serba cepat, bagaimana kita sekarang sudah berada di zaman milenial, zaman yang serba digital. Jadi santri yang saya pikirkan hari sekarang adalah santri yang tidak cuma harus bisa ilmu agama aja, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Bagaimana santri ini harus terlibat di dalam agenda-agenda penting zaman sekarang, yang mana agenda-agenda digital ini sangat dibutuhkan dan santri itu harus ada di situ. Jadi stigma kita tentang santri bahwasanya jangan sampai santri itu cuma digolongkan ilmu agama. Santri jangan cuma digolongkan bahwanya santri kita belajar Al-Quran aja deh. Santri bisanya cuma membaca kitab kuning aja deh. Santri itu hanya bisa qiraah sholawatan aja deh. Tapi kita harus bisa mengubah stigma itu. Bahwasanya di zaman yang serba cepat ini santri harus bisa cakap digital. Cakap digital, bahwasanya santri itu tidak hanya melulu bisa baca kitab kuning, bisa baca ilmu nahwu seperti ini, bisa terjemah wasiatul Mustafa dan sebagainya. Tapi santri sekarang harus bisa berkembang, karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya kecepatan digital saat ini itu adalah mempengaruhi bagaimana 5 tahun, 10 tahun ke depan kita.
kalau kita sehari ini, santri hari ini tidak siap untuk 10, 5 tahun, 15 tahun ke depan, nanti santri bisa apa kan seperti itu. Jadi menurut saya santri sekarang perlulah kiranya kita sondingkan atau kita pelajari, kita beri wawasan bagaimana santri itu harus bisa cakap digital, bagaimana santri harus bisa mengenal dunia digital lebih luas lagi kan gitu. Dan banyak sekarang juga di pesantren-pesantren yang notabene pesantren besar juga, dan pesantren-pesantren di manapun itu sekarang udah yang saya tahu ya, sekarang ya sudah mulai berpikir ke arah situ. Jadi seperti itu sih, Mas. Berarti sampean ini alumni pesantren ya berarti? Ya alhamdulillah begitu. Berapa lama di pesantren? Saya dulu pesantren di Lamongan ada ya kali 4 tahunan 3 tahun lah gitu. Terus sempat juga di Lirboyo, Kediri juga. Jadi kalau dibilang pengalaman pesantren saya masih sangat kurang lah, karena kata guru saya, kalau santri yang dinamakan santri itu adalah ketika kamu tinggal di pondok 6 tahun. Itu kata guru saya ya. Tapi mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Bahasanya saya baru segitu, tapi saya sangat kurang lah. Saya sadar diri bagaimana keterbatasan ilmu saya mengenai dunia santri ini. Tapi saya yakin bahwasanya alumni santri sekarang menjadi generasi yang bisa membawa nama santri dan bisa membawa nama pondok pesantren yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Kalau sampean bilang 4 tahun itu masih kurang cukup, kata Ustadz sampean itu katanya 6 tahun minimal ya? Iya. 6 tahun minimal 6 tahun. Jangan kan 6 tahun ya, saya aja sebulan keluar dari pesantren, kabur. Memang seperti ini, Mas. Jadi ujian kita di pondok itu sangat banyak, Mas. Jadi pertama jadi santri itu pertama ya kita jauh dari orang tua. Iya. Jadi apalagi kalau kita ngerantau ya. Contoh kita sekarang posisinya, contoh saya dari Lamongan ya. Contoh mau merantau santri di Kediri atau di kota-kota lainnya yang notabene memiliki pondok pesantren yang ternama ya. Dan kita terutama pasti jauh dari orang tua kan. Nah itu tantangan berat bagi kita. Gitu. Dulu saya sempat di seminggu pertama mojok di ruangan pojok, di ruangan pojok sambil namanya juga santri baru ya, baru mengenal pondok pesantren, baru mengenal bagaimana kegiatan di pesantren ya. Sehari 2 hari masih bisa tertawa lah, karena banyak teman-teman baru juga. Baru itu seminggu 2 minggu kerasa, oh ternyata seperti ini menjadi santri. Kita harus bisa bangun pagi, kegiatan dari pagi, terus merasa jauh dari orang tua ya, itu kan menjadi bagaimana ujian kita kan gitu. Mulai harus bisa sholat tahajud, bangun pagi kan. Di pesantren seperti itu, Mas. Bangun pagi jam 3 udah harus bangun. Para pengurus, para asatidah membangunkan para santri jam 3. Itu udah mulai kegiatan. Dan kegiatan sampai jam 9 malam. Itu kan perputarannya kan harus bisa. Kalau kita nggak bisa memanage, ya pasti kita ya akan nggak bisa mengatur waktu kita kan gitu. Iya. Dulu saya emang sempat masuk pesantren sih. Oke, berapa? Kayaknya kagak nyampe sebulan dah. Ya gimana ya? Soalnya mungkin karena di situ kan orang banyak ya, sifatnya macam-macam gitu kan, karakternya beda-beda. Ya istilahnya setiap kepala beda sifat kayak gitu. Jadi yang bikin saya nggak betah itu pesantren itu apa? Sendal hilang. itu yang menjadi hal lumrah kita di pesantren. Itu ya Allah, saya bilang sendal mahal-mahal beli yang gitu ya. Sendal terus apa lagi sabun. Tapi celana dalam juga hilang di sana. Makanya ini ada dulu tuh saya menemukan sebuah trik, Mas. Bagaimana ketika ini kan awal-awal dulu memang kita dari rumah dibekali pakaian yang bagus ya. Kan kita juga orang tua kita menganggap bahwa oke lah, anak kita di pondok pesantren harus berpakaian yang rapi, dan pakaian-pakaian yang rapi itu ketika dulu dibawain sama orang tua ya
ya alhamdulillah masih bagus-bagus lah. Dan ketika berjalan setahun 2 tahun, ngerti saya, oh ternyata ketika di pesantren itu, oke nggak usah lah pakai pakaian barang-barang bagus, karena kita hidup ini bersama-sama, ya kan? Kita hidup itu bareng-bareng. Iya bisa jadi celana kita hari ini besok menjadi celana orang lain. Nah kan begitu. Terus ketika saudara kita hari ini sama-sama ketika dulu itu, makanya saya ganti sendal yang awalnya dulu ya lumayan bagus, ganti selalu lah yang 5 ribuan, yang 10 ribuan itu. dan ditulisi itu. Dan nggak lama juga itu hilang juga. Padahal selalu juga loh. Iya, saking apa ya? Saking nggak ada sendalnya, gitu kan hilang. Ya udah ketemu sendal, semuanya kanan kiri semua gitu. Ya udah paksa dipakai, gitu kan. Ya Allah, saya bilang gini amat ya. Udah tuh dari situ, malah nggak betah saya bilang. Memang budaya-budaya di pesantren itu ketika kita baru keluar dari pondok itu baru kerasa kangennya mas. Jadi saya waktu itu memang ada satu momen yang nggak bisa melupakan hal-hal yang ada di pesantren. Ketika kita sudah keluar dari pesantren kan, ketika kita sudah lulus, kita beranjak ke kehidupan lain, contoh kuliah dan sebagainya. Ada satu sisi yang itu masih kita ngerasa kangen gitu kan. Ketika bangunin pagi-pagi, ketika kita hafalan Antum Alfiyah bareng-bareng kan gitu. Ketika kita hafalan Antum Imriti bareng-bareng itu sangat kerasa gitu. Dan itu yang menjadi suatu kebanggaan bagi saya, meskipun keterbatasan waktu saya ketika mondok pesantren ya. Dan itu sih. Iya sih, memang walaupun saya tuh waktunya sebentar di pesantren, cuman ada banyak pelajaran yang saya dapat gitu. Mungkin nggak sebanyak sampean gitu, tapi yang saya rasain di sana itu gimana caranya kita hidup mandiri, betul. Hidup maksudnya segala sesuatu harus tepat waktu, sholat, gitu. Sebenarnya itu pelajaran yang saya ambil gitu. Mungkin, tapi yang mungkin karena sesuatu hal ada hal yang bikin saya belum bisa. Gitu, jadi ya tadi saya bilang itu cerita seperti itu kan. Ya udahlah saya bilang nggak apa-apa, tapi setelah keluar ya saya tempat masih ada datang sana gitu untuk belajar gitu, ngaji gitu. Betul. Oke, tapi sekarang ada beberapa hal sih mas yang perlu kita bangkitkan lagi dari pesantren. Kan akhir-akhir ini banyak pesantren-pesantren yang disorot oleh berbagai media yang dalam hal itu ya banyak terjadi kasus-kasus di dalamnya lah. Nah ini sangat disayangkan sih. Maksudnya ketika kita ingin membawa nama pesantren untuk lebih membawa nama santri, maksudnya membawa nama santri untuk lebih cakap digital, membawa nama santri untuk terus berkembang. Tapi di satu sisi ada beberapa hal yang harus dievaluasi ketika akhir-akhir ini ya. Ya saya nggak sebut nama pondok pesantren itu, tapi mungkin teman-teman yang netizen tahu lah bagaimana akhir-akhir ini pondok pesantren yang akhirnya sering disorot lah. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang tidak menutup kemungkinan ya, nggak semuanya seperti itu. Ya, nggak semuanya seperti itu, nggak bisa disamaratakan. Itu hanya oknum ya? Iya seperti itu ya. Saya nggak mau ngomong oknum. Saya nggak mau ngomong oknum. Tapi memang dari situ kita bisa mengambil pelajaran sih ya. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus bisa mengubah stigma kepada masyarakat bahwasanya santri hari ini adalah santri yang harus bisa membawa perubahan. Ya, santri harus bisa bersanding dengan dunia digital saat ini. Jangan sampai santri hari ini itu tidak mengenal apa itu digital. Pasti saya yakin semua santri yang ada di luar sana yang nonton video ini, pasti saya yakin kalian punya HP ya, pasti itu ya, pasti itu mas ya. Nah itu coba kalian manfaatkan ketika kalian liburan di pondok, liburan, manfaatkan hal itu. Banyak sekarang kalian belajar otodidak pun bisa, belajar editing video, belajar bagaimana kalian membuat konten, kan seperti itu. Ketika kalian murojaah atau ketika kalian lalaran Antum Imriti atau Alfiyah, itu bisa kalian syuting, ya kan, dijadiin video. Dan itu banyaklah kreasi-kreasi video yang sekarang konten kreator kan juga banyak sekarang dari santri-santri kan. Konten kreator sholawat misalnya sangat-sangat banyak itu. Bahkan ya hampir semuanya sih, bahkan konten kreator sekarang ya notabene latar belakangnya santri.
Ya, nah, itu harus kita bisa manfaatkan. Jadi kita harus bisa merubah stigma masyarakat bahwasanya santri ya bisa, santri ya ketika ditanya santri itu bisa apa sih? Banyak santri yang bisa, banyak banget. Contohnya enggak. Banyak di luar sana ya. Saya ini masih apa ya? Masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Saya harus bisa belajar lagi. Sampai aja kurang lagi saya. Aduh. Jadi sangat disayangkan kalau santri hari ini tidak bisa bersanding dengan dunia digital ya. Benar. Jadi manfaatkan momentum hari ini karena apa ya, satu langkah kita hari ini adalah menentukan 5 tahun 10 tahun kita mendatang. Dan sampai hari ini kita tertinggal dan 5 tahun ke depan kita semakin tertinggal. Iya benar. Ini kan harus kita sejajarkan. Ya minimal kita tahu bagaimana dunia digital saat ini, ya kan gitu Mas ya. Bagaimana kita tahu dunia kondisi hari inilah, kondisi dunia, kondisi Indonesia hari ini yang membutuhkan sosok santri, kan gitu. Gitu sih Mas. Oke, cukup menarik pembahasan kita hari ini, teman-teman. My friend yang ada dimanapun Anda berada, apa yang telah disampaikan oleh Mas Huda tadi, Gus Huda, asik. Cukup bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Jadi buat anda mungkin punya saudara, punya adik, atau punya siapapun, ya jangan khawatir, jangan takut untuk mengarahkan saudara-saudaranya untuk masuk pesantren. Seperti itu. Jadi santri itu bukan orang yang terbelakang ya. Betul. Tapi santri itu adalah orang yang harusnya serba bisa. Seperti itu, baik dalam hal apapun, selama itu dalam kebaikan tentunya. Oke. Baik, Mas Huda, by the way terima kasih banyak sudah datang di podcast saya. Ya teman-teman semua, my friend dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus, pantengin terus channel Dewa Arculeta Ngandang Kuy, asik ya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih sudah nonton dan terima kasih juga buat Mas Huda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas betul.